Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirinisa Hidayati dari kelas IF 107. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan cara perakitan komputer untuk tugas kedua mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Catur Nugroho, Eskom, Mkom. Sebelum kita memulai perakitan, terlebih dahulu kita mengenal komponen utama dari sebuah PC. Yang pertama bisa kita lihat adalah power supply. Power supply sendiri bisa disebut sebagai PSU, yang berfungsi sebagai alat yang menyalurkan listrik atau daya ke perangkat lain melalui kabel-kabel daya yang saling terhubung. Lalu yang kedua ada mainboard atau motherboard, yang merupakan papan sirkuit utama yang menjadi tempat terhubungnya komponen-komponen penting komputer. Dalam mainboard, terdapat beberapa komponen penting yang terhubung. Yang pertama adalah prosesor, yang dapat diibaratkan sebagai otak komputer, tempat untuk melakukan pengolahan data maupun menjalankan instruksi dari program sistem informasi. Lalu yang kedua terdapat RAM, yaitu Random Access Memory, yaitu memori utama sebuah komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program sementara saat komputer digunakan. Jadi, data di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Lalu yang ketiga yaitu CPU cooling, bagian penting yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor agar tidak overheat. Selanjutnya ada hard disk, yaitu sebuah perangkat penyimpanan data pada komputer yang berfungsi menyimpan data secara permanen. Lalu ada graphic card, yaitu sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi mengolah data grafis dan menampilkannya ke layar monitor. Setelah kita mengenal beberapa komponennya, mari kita masuk ke video tutorialnya. Baik, mari kita mulai ya untuk tutorialnya. Di sini saya memakai aplikasi PC Building Simulator. Dan case yang kita pakai yaitu NZXT S340 dengan warna black and red. Di sini hal yang pertama kita lakukan yaitu kita akan melepas dulu ke sampingnya. Kita lepaskan mur-murnya seperti ini. Lalu untuk case belakangnya juga kita lepas ya. Seperti ini. Untuk skrup-skrupnya kita lepas. Dan kita juga akan melepas bagian case untuk power supply-nya ya. Kita lepas skrupnya seperti ini. Lalu jangan lupa juga kita melepas bagian PCI lock untuk graphic card-nya. Kita lepas seperti ini skrupnya juga. Setelah terlepas, lalu hal yang pertama kita pasang adalah power supply. Di sini saya akan memakai 750 watt. Lalu kita pasang kembali untuk PS2 mount-nya ya di sini. Lalu kita pasang skrup-skrupnya seperti ini, kita kencangkan kembali. Lalu yang ini juga. Lalu selanjutnya kita akan memasang motherboard. Kita akan menggunakan motherboard B460M ya, tipe yang ini. Kita pasang di sini. Lalu kita lepas dulu untuk skrup-skrupnya. Kita lepas seperti ini satu persatu. Lalu kita pasang kembali untuk skrup-skrupnya. Pastikan kita memasang skrupnya dengan benar dan kencang ya.
Kita pasang seperti ini. Setelah terpasang, lalu kita akan memasang CPU atau prosesor. Di sini saya akan memakai Intel Core i7. Kita buka dulu untuk CPU sirupnya seperti ini. Jadi kita pasang untuk prosesornya di sini. Usahakan untuk tidak terlalu menekan ya, karena terdapat pin prosesor yang sangat tipis dan rentan untuk tertekuk. Lalu kita kunci lagi seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang RAM. Di sini saya akan memilih yang 8 GB saja. Kita lepas dulu untuk klipnya, kita buka seperti ini. Lalu kita install RAM-nya di sini. Jika sudah benar menekannya ya, maka akan otomatis terkunci. Lalu kita pasang satu lagi di sini. Kita lepas seperti tadi untuk penguncinya, lalu kita tekan. Sudah terpasang ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan thermal paste di atas prosesor. Lalu kita akan memasang memory drive ya. Di sini saya akan menggunakan Adata XPG Flextrix S40G RGB M2 1 tera. Kita buka dulu, open bagian drive by-nya ya. Kita pasang di drive by. Kita buka murnya, lalu kita kencangkan kembali, lalu kita tutup drive by-nya. Setelah itu baru kita memasang CPU cooling. Di sini saya akan memakai Arctic Freezer 33 yang kita pasang di sini. Kita dapat memutuskan untuk posisi sebelah mana ya kipasnya seperti ini. Lalu saya akan memakai posisi seperti ini. Setelah terpasang, selanjutnya kita akan memasang graphic card. Graphic card di sini saya akan memakai Asus ROG Strix Radeon RX 570 OC Edition. Lalu akan kita pasang di sini. Kita kencangkan ya bautnya seperti ini. Dan juga kita akan melakukan pemasangan untuk hard disk yang saya pilih yaitu Seagate Barracuda 1 TB. Akan kita pasang di bagian belakang seperti ini. Setelah terpasang, jangan lupa untuk memasang lagi PCI lock-nya di bagian ini seperti ini, lalu kita kencangkan kembali skrunya. Setelah bagian dalam sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasangkan kabelnya, yaitu dari motherboard kita pasangkan ke power supply seperti ini, lalu dari CPU cooling kita akan memasangkan ke motherboard. Dari graphic card juga kita pasangkan ke power supply ya. Case-nya juga kita pasangkan ke motherboard. Lalu hard disk-nya kita pasangkan ke power supply dan juga ke motherboard. Setelah bagian dalamnya sudah terpasang semua kabelnya, lalu tinggal kita pasang kembali case-nya ya. Yang pertama kita akan memasang bagian depan terlebih dahulu. Kita pasang kembali skrup-skrupnya seperti ini. Lalu kita pasangkan yang bagian belakang. Kita pasangkan seperti ini, lalu kita kencangkan skrupnya. Setelah bagian PC sudah terpasang ya, kita tinggal memasangkan untuk keyboard dan mouse ke USB port yang ada di sini. Begitu pula dengan kita hubungkan ke graphic card dan juga kabel untuk power supply. Lalu untuk penginstalan operating system,
Kita akan memakai USB drive. Kita pasang seperti ini. Tinggal kita menyalakan komputernya. Lalu di sini kita tinggal double klik dan saya akan menginstal sistem info ya untuk mengetahui partisi-partisi yang sudah kita pasang. Seperti ini, lalu kita double klik dan sudah terpasang ya, yaitu sudah terlihat untuk CPU, motherboard, graphic card, RAM, untuk drive-nya juga dan hard disk-nya sudah terbaca di sini. Yang artinya semuanya sudah terpasang secara sempurna. Sekian tutorial ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.